Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, salam energi. If you want to change your mind, if you want to change your emotion, change your body. Kalau kamu ingin merubah pikiran dan perasaan, cara yang paling cepat adalah merubah gerakan fisik. Jadi kalau kita paksa, if you pull, if you push, if you force yourself, move faster, think better, and feel stronger. Jadi kalau kita maksa diri kita untuk cepat, bergerak lebih cepat, maka otomatis pikiran kita akan jauh lebih cerdas dan perasaan kita jauh lebih kuat. Itu sebabnya saya tadi mengawali dengan salam energi, akan memberikan sebuah energi buat Anda. Baik teman-teman, selamat sudah bergabung di program saya Algoritma Kaya bersama Gus Reza. Dan program ini nanti sifatnya adalah serial, jadi nanti akan dibuat secara berurutan. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti dengan disiplin, karena yang saya sampaikan ini seperti sebuah puzzle. Sekali aja kamu itu absen, tidak ngikutin, bisa salah paham dan bisa salah menerapkan. Jadi pastikan untuk bisa mengikuti setiap sesi demi sesi. Dan ketika sesi ini dimulai pun kita tidak memberikan ruang untuk yang baru masuk, kecuali nanti pada saat sesi ini selesai kita masuk pada periode yang kedua. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah bergabung di angkatan pertama atau batch pertama ini, Algoritma Kaya. Kamu orang yang istimewa, terpilih untuk bisa mengikuti program Algoritma Kaya. Ini satu program shortcut bagaimana kita bisa menjadi kaya dalam waktu singkat, nggak pakai ribet, nggak pakai susah, mudah, bahkan bukan hanya murah, tapi bisa didapatkan dengan gratis, cuma-cuma. Dan ini bukan berarti apa yang kita sampaikan ini sesuatu yang rendah nilainya, tidak. Justru ini memiliki satu bobot yang sangat berat, bobot yang sangat besar, bobot yang sangat bermutu. Tapi kita ingin memberikan satu apresiasi dan penghargaan buat teman-teman UMKM, buat teman-teman para entrepreneur. Gus akan berikan secara gratis. Tapi ada satu syarat, syaratnya dari Gus cuma satu, komitmen. Komitmen full, 100%, 100%. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau kaya, maka kita harus komitmen 100%. Kalau komitmennya 50%, maka yang kita dapatkan itu pasti juga 50%. Jadi jangan komit, tapi komitmen. Gimana cara komitmennya? Ya gitu, ikutin secara tekun, satu persatu, disiplin, apa yang sudah diberikan secara berseri. Kemudian yang kedua, jangan lupa dipraktekkan apa yang sudah disampaikan. Kalau ada kesulitan, kita sudah berikan ruangnya, nanti ada grup Telegram yang bisa diskusi di sana. Khusus untuk pertemuan pertama ini, saya akan bahas dua hal. Yang pertama, kenapa program ini disebut Algoritma Kaya? Kita akan bahas. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep daripada Algoritma Kaya ini? Apa saja kurikulum yang ada di dalam Algoritma Kaya ini? Dan metode apa yang digunakan dalam Algoritma Kaya ini? Baik teman-teman, ada kata algoritma dan ada kata kaya, dua kata. Yang dimaksud algoritma di situ adalah seperti yang kita pelajari selama ini dalam pelajaran matematika. Algoritma ada satu bentuk urutan yang teratur dan sistematis, step by step, A to Z-nya jelas. Nah, karena polanya sudah teratur, berurutan, sekuensial, sehingga kita bisa menemukan pola. Nah, pola inilah yang kita ambil untuk kita terapin di bisnis kita, sehingga nanti proses perjalanan bisnis kita itu jauh lebih cepat dan mengalami akselerasi dan leverage. Itu yang membedakan. Jadi shortcut di sini bukan berarti sekedar potong kompas, tetapi kita mencoba untuk memangkas hal-hal yang tidak terlalu penting untuk bisa langsung straight to the goal, langsung menuju kepada tujuan yang kita inginkan. Oke, itu yang pertama, algoritma. Kemudian yang kedua adalah kaya. Dalam bahasa Inggris disebutkan dengan ungkapan kaya itu adalah rich. Ada juga menyebutkan wealth, yang artinya sebenarnya sejahtera. Tapi ada juga mengatakan prosperity, makmur. Saya tidak akan gunakan dengan tiga istilah tadi. Yang saya maksud dengan kaya di sini dalam algoritma kaya ini bukan hubungan dengan rich, tidak ada hubungan dengan wealth, dan juga tidak ada hubungan dengan prosperity. Jadi kaya yang dimaksud di sini adalah abundance. Apa itu abundance? Yaitu mental keberlimpahan. Spirit of giving dia jauh lebih besar dibandingkan spirit of getting dia. If you give more, you will get even more. Kalau Anda memberikan lebih, Anda akan mendapatkan juga pengembalian yang lebih. Walaupun tidak diminta oleh kita, dia akan memberikan feedback sesuai dengan jumlah giving yang kita berikan. Ini yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tidak menggunakan istilah rich, tidak menggunakan istilah wealth, dan juga tidak menggunakan istilah prosperity. Yang dimaksud kaya di sini adalah abundance. Apa itu abundance? Saya akan memberikan satu ilustrasi. Bayangkan
Ya, ini ada sebuah gelas, saya ambil sebagai alat peraga. Ini ada gelas. Kalau gelas ini saya tuangkan 1 sendok teh garam, kemudian saya aduk, kemudian saya serahkan gelas ini kepada Anda. Coba Anda rasakan seperti apa air yang sudah diaduk dengan garam tadi. Sudah bisa dipastikan pasti air itu rasanya asin. Kenapa? Karena sudah bercampur air ini dengan garam. Nah sekarang dengan garam yang sama, dengan jumlah yang sama, kemudian saya letakkan ke dalam sebuah danau. 1 sendok teh garam kita tuangkan ke dalam sebuah danau. Kemudian kita ciduk dengan menggunakan gelas yang ukurannya sama seperti ini. Kemudian coba diminum. Apakah ada perbedaan rasa dengan yang pertama? Di gelas yang pertama rasanya asin. Tapi kenapa di gelas yang kedua setelah kita ambil, kita ciduk dari danau, kok tidak asin? Jadi kuncinya sebenarnya adalah bukan pada garamnya, tapi wadah yang menerima garam itu, wadah yang menerima dan menampung air itu. Semakin besar daya tampung daripada kapasitas itu, maka semakin berkurang garamnya. Nah sekarang saya ganti garam itu dengan beban, garam itu kita ganti dengan masalah, garam itu kita ganti dengan krisis, garam itu kita ganti dengan kebangkrutan, garam itu kita ganti dengan kesulitan. Apapun kesulitan yang dihadapi teman-teman dalam persoalan UMKM, dalam persoalan bisnis, dari mulai perizinan, permodalan, pemasaran, produksi, promosi, itu semua anggaplah sebagai satu garam. Tetapi ketika garam ini masuk ke dalam satu ruangan yang sempit, pasti dia akan lebih terasa asin. Sudahlah susah, bertambah susah. Tapi kalau seandainya masalah yang saya sebutkan tadi, bangkrut, gagal, masalah hutang, masalah permodalan, masalah pemasaran, masalah SDM, itu kita taruh di dalam satu ruangan yang luas, maka garamnya tidak terasa. Garamnya tidak berasa asin lagi. Kenapa? Karena volumenya lebih luas. Nah sekarang ganti, volume itu adalah hati kita, diri kita, jiwa kita. Ketika jiwa dan hati Anda sempit, sekecil apapun masalah, dia pasti akan terasa besar. Tapi ketika masalah sebesar apapun yang dihadapi oleh teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha, sebesar apapun masalah, how big the problem is, masuk ke dalam satu jiwa dan hati yang luas, maka tidak akan terasa. Asinnya nggak terasa. Jadi kuncinya adalah bukan berapa banyak garamnya, berapa banyak dan berapa besar masalah itu. I don't care how big or the small the problem is. Tapi yang paling penting adalah luaskah hati Anda, lapangkah dada Anda, lapangkah jiwa Anda. Itu kuncinya. Kita nggak bisa rubah masalah yang besar menjadi kecil. Tapi yang bisa kita rubah adalah luaskan dan lebarkan jiwa kita, luaskan dan lebarkan hati kita, luaskan dan lebarkan dada kita. Maka yang besar itu tadi akan menjadi kecil, tidak terasa. Ini fakta, bukan sekedar teori. Saya pribadi merasakan. Jadi teman-teman, kuncinya adalah sempit dan luasnya hati kita, sempit dan luasnya jiwa kita. Itu yang saya maksud dengan abundance. Jadi algoritma kaya itu bukan sekedar ngajarin kita untuk sekedar menaikkan jumlah rupiah saja. Itu terlalu kecil. Tapi bagaimana caranya kita memperluas kapasitas kita sehingga bisa menampung rezeki yang diberikan Tuhan itu sebanyak-banyaknya. Bukan lagi hitungan 6 digit, bukan hanya 9 digit, bahkan bisa 12 digit. Jadi bukan Tuhan tidak mau kasih kepada kita, cuma masalahnya daya tampungnya terbatas. Oke, jadi sudah jelas, algoritma kaya adalah satu pola yang sudah tersusun dengan rapi, teratur, sekuensial. Kita ambil polanya untuk bisa menuju kepada target kita adalah kaya. Bukan rich, bukan wealth, bukan prosperity. Tapi yang saya maksud kaya di sini adalah abundance, giving more, mental keberlimpahan. Believe or not, percaya atau tidak, ketika Anda sudah memiliki perasaan ini, memiliki spirit of giving tadi, mempunyai spirit of abundance ini, percayalah, siap-siap Anda akan mendapatkan kejutan, kekayaan yang luar biasa. Itu dari pembahasan mengenai kata algoritma kaya. Kemudian selanjutnya, bagaimana metode yang kita pakai? Metode yang dipakai ini berangkat dari sebuah akumulasi ya, kumpulan pengalaman yang saya peroleh dari sejak tahun 1990-an sampai 2020. Jadi lebih dari 30 tahun itu pengalaman yang saya lakukan. Keluar masuk dari Sabang sampai Merauke lebih dari 100 kota, kemudian juga 17 negara kami kunjungi. Sekian banyak pengalaman di dalam dunia bisnis, tidak kurang lebih dari 20 perusahaan yang sudah kita berbagai macam komoditas dan industri. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan. Metode yang paling efektif untuk bisa menjalankan algoritma kaya ini, saya gambarkan hanya dengan 3 huruf. Huruf pertama huruf C, huruf kedua huruf I, huruf ketiga huruf A. CIA.
Ini bukan agen rahasia dari Amerika ya. Tetapi CI ini adalah singkatan. Kepanjangannya adalah C-nya adalah cleansing, I-nya adalah installing, A-nya adalah activating. Kenapa harus cleansing? Bayangkan teman-teman, kita punya komputer. Komputer kita canggih. Kita mau kasih program yang bagus ke dalam komputer ini. Sementara di dalam komputer itu, di dalam hard disknya ini, terdapat virus. Maka program yang bagus tadi bercampur, terkontaminasi dengan virus tadi. Akhirnya jadi ikut rusak. Sama juga dengan air. Kalau dalam gelas ini kotor, kemudian kita tuangkan susu masuk ke dalam gelas yang kotor, maka susu yang tadinya bermanfaat dan bergizi tadi, dia akan menjadi basi. Jadi sebagus apapun yang mau kita masukkan ke dalam diri kita, kalau yang menerimanya ini belum bersih, percuma. Jadi gak ada gunanya, unuseful. Oleh karena itu, saya ingin memastikan teman-teman di tahap pertama metode kita untuk algoritma kaya, pastikan kita sudah clean, bersih. Kudu dikuras. Bagaimana mengurasnya? Begini. Kalau diri kita seperti gelas ini, sudah pasti dalam diri kita pasti ada air. Ibarat gelas ini penuh berisi air. Kalau gelasnya sudah penuh berisi air, bagaimana saya mau nambahkan air berikutnya? Yang terjadi adalah tumpah. Saya paksakan untuk masukkan air, tumpah dia. Maka nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Caranya adalah kuras. Buang air yang ada dalam gelas ini sampai 0%. Buang semua. Apa yang menjadi virus selama ini dalam diri kita, buang semua. Jangan sisakan sedikit pun. Karena kita kalau menyisakan 10%, 20%, maka kita pun juga mendapatkannya sisa. Kalau kita cuma kuras 50%, maka Anda akan dapatkan cuma 50%. Jadi pastikan kita buang semua. Seperti yang ada di sini. Kalau sudah seperti ini gelasnya, saya dengan mudah menambahkan air yang baru. Begitupun dengan diri kita. Kalau diri kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita sudah kosong, kita dengan mudah untuk memasukkan apapun, informasi, pengetahuan, pengalaman, fakta, data, konsep, rumus, dan apapun masuk dengan mudah. Jadi nggak mungkin saya menyampaikan materi ini kepada teman-teman kalau dalam diri teman-teman masih ada yang namanya virus tadi. Dia mesti dibersihkan, mesti dikuras, cleansing. Setelah itu baru kita activating. Oleh karena itu teman-teman, di tahap pertama ini kita mesti cleansing. Pastikan kita menguras habis. Jadi 2 poin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah algoritma itu apa? Kaya sudah kita jelas, kaya itu adalah bukan rich, bukan wealth, bukan prosperity, tapi kaya itu adalah abundance. Kemudian yang kedua adalah metode kita CIA, cleansing, installing, activating. Kuras, isi, kerjain. Kuras, isi, kerjain. KIK. Kuras, isi, kerjain. Itu aja. Nanti saya akan jelaskan secara bertahap. Hari ini kita fokus hanya cleansing dulu. Apa yang mesti di cleansing, nantikan pada bagian berikutnya. Ada 21 sampah yang harus kita buang supaya tidak ada lagi di dalam diri kita. Kalau sudah dipastikan keluar itu semua, di trash out, yang masuk ke dalam recycle bin, maka lebih mudah nanti kita mengisinya. Installing. Maka nanti yang pertama ini adalah reformat dulu, mereformasi uang. Kemudian yang kedua baru redesign, baru kita mendesain rumah kaya. Setelah itu baru yang terakhir adalah restrukturisasi, brotherhood of abundance. Jadi urutannya, yang pertama di part pertama kurikulum kita di algoritma kaya ini, yang pertama adalah kita melakukan reformatting dari cara berpikir kaya. Yang benar itu gimana? Yang kedua adalah kita melakukan redesign, mendesain ulang rumah kaya. Kemudian adalah restrukturisasi, brotherhood of abundance. Jadi membangun, merestrukturisasi kembali persaudaraan, brotherhood, persaudaraan, abundance. Masih panjang perjalanan kita. Mudah-mudahan teman-teman tetap komit, konsisten, disiplin, karena kuncinya adalah komitmen. Saya bilang komitmen, syaratnya adalah komitmen 100%. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa tetap menyimak program Algoritma Kaya secara berseri di YouTube channel The Mentor Gus Reza. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa masuk melalui grup Telegram, kita akan diskusi di sana. Dan silakan share, karena ini bisa terbuka juga buat siapapun, tetapi khusus untuk yang mendapatkan materi secara eksklusif adalah Anda yang sudah tergabung di dalam channel Telegram yang sudah kita buat. Sekali lagi selamat, Anda sudah bergabung di Algoritma Kaya. Di pertemuan perdana ini kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Tetap pastikan untuk selalu fokus dan konsentrasi. Jangan lupa
komitmen. Sukses itu penting, bahagia jauh lebih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.